Halo Lover, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wisnu di sini dan tentunya kali ini kita tetap membahas tentang UMKM yang ada di Belitung, di mana UMKM dicanangkan oleh pemerintah sebagai ujung tombak kebangkitan ekonomi baik keluarga, daerah ataupun negara di masa pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Dan kali ini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama Mas Udin. Bukan Masya Allah ya, Mas Udin. Nah, beliau adalah seorang penggerak dari UMKM di Belitung ini. Beliau aslinya dari Jogja. Nah, tapi sudah berdomisili di sini, beranak pinak kata orang. Dan yang pasti sudah banyak UMKM bahkan desa-desa yang dibantu beliau karena beliau spesialis untuk pelatihan-pelatihan. Nah, basicnya di seni rupa dan hal-hal yang lain. Dan beliau juga souvenir ya. Yeah. Dan beliau juga pintar masak kalau anu. Oke, kita lihat cuplikan beliau di beberapa tempat pelatihan-pelatihan dan hasil-hasil karyanya seperti ini. Saya sangat senang, banyak ilmu yang saya dapatkan. Terima kasih untuk ilmunya. Biasa ada ya. Di antara mereka nanyain kamu. Jadi kalian yang mau jadi fotografer hebat sendiri kan? Harus ada tim sama kayak bapak sama ibu sama abang itu punya tim. Kontrol F bisa dulu. Mas Udin, saya ingin tanya sedikit nih. Kegiatan ini atau pengembangan dari UMKM dan pelatihan-pelatihan ini sebenarnya ceritanya seperti apa atau dimulai dari kapan? Oh iya, terima kasih. Sebelumnya, jadi gini, Bang. Dulu saya Seorang kapitan, bukan ya? Sebelum ke Belitung, saya memang melihat potensi yang luar biasa berada di Belitung. Di Belitung ya. Jadi pada tahun 2006 maksudnya di sini ya. 2006 saya Saya coba 2013 baru. ke Belitung. Tepatnya saya di Kelapa Kampet. Nah, waktu itu 2007 kita dipanggil Pak Basuri. Waktu itu Bupati Belitung Timur pertama. Iya. Waktu itu di Pak Basuri ya. Iya, Pak yang kedua Basuri. adiknya, Oke. Pak Basuki ya. Iya. Oke. Basuri, Pak Basuki waktu pertama Ahok, jadi Ahok, Bupati enak Ahok. Ahok aja, Pak Ahok ya. Pak Ahok waktu itu 2007 kita Dipanggil itu dalam rangka karena waktu itu saya datang ke Belitung, saya udah buat semacam souvenir di depan rumah gitu. Waktu itu ajudan atau siapa melihat, nah, mereka mengundang waktu itu. Diundang gitu ya dia, Yeah. bukan dipanggil gitu ya. Yeah. Mas Udin ya, itu dipanggil ya. Oke, Yeah. lanjut. Jadi waktu itu kita dicoba apa kira-kira potensi yang ada di Belitung, khususnya di Belitung Timur. Iya. Waktu itu saya cenderung melihat Beliau kayu. minta. Iya. Kira-kira yang bisa dikembangkan di Belitung Belitung itu apa waktu itu? Dengan saya udah buat souvenir itu tahun 2007. 2007 ya. Iya. Berarti visionaris juga Iya. beliau ya. Jadi 2007 itu waktu itu saya membawa kayu Belitung sampai karena waktu itu melihat Membawa kemana? ke Jogja. Ke Jogja, Waktu itu melihat kalau selesai buat panggung atau apa orang pengantin ya, itu hanya Ini pemirsa, orang ke Jogja bawa duit, dia bawa kayu. dibakar kan. Saya ngamat kayu bagus kayak gini. Ini kalau di Jogja udah. Oh, di sini waktu itu dilihat berserakan gitu. Iya, saya kan hanya dibakar tuh. Saya coba saya potong. Saya bawa ke Jogja, saya buat produksi itu ya kayak mobil antik, kayak apa. Oh iya. Waktu itu Miniatur gitu ya. langsung habis selesai baru ketemu sama Pak Basuki, Pak Ahok. Pak, ini, itu produksi dari Jogja, benar Pak. Tapi dilihat kalau Jogja itu kayunya pakai apa? Iya. Ini kayu dari mana? Iya, sekali dilihat, oh iya ini bukan jati, ini bukan mahoni, bukan sonokeling, ini kayu Belitung. Benar Pak. Jenis kayu apa waktu itu? Waktu itu yang saya bawa basing. Jadi kayunya itu kayu basing ya? Ya kayu apa?
yang banyak dipakai untuk orang-orang buat. Saya kira nama jenis kayunya basing, rupanya kayunya limbah Iya, kayu, limbah kayu ya yang sering Iya. dibuang orang. Iya. Dan waktu itu memang dapat apresiasi dari Pak Ahok sendiri ya. Iya, jadi akhirnya Pak Ahok, boleh Pak Udin kita adakan pelatihan lah untuk di Belitung Timur waktu itu. Waktu itu langsung dari situlah kita kerjasama lewat Deprindakop, Dinas Sosial, ngadakan pelatihan-pelatihan. Jadi waktu itu saya bawa kawan dari Jogja. Dari Jogja. Ceritanya, yuk kita. Ini tenaga ahli atau hanya buat teman aja? Temenin aku ke Jogja. Tenaga ahli. Tenaga ahli. Okay. Jadi yang benar-benar yang memang dia bisa buat souvenir dari bahan limbah kayu. Iya, bisa mengolah itu. Mengolah. Akhirnya kita coba, kita pelatihan, diberi dana lewat Deprindakop. Akhirnya hasilnya luar biasa. Iya. Pak Basuki senang sekali dengan hasil itu. Akhirnya senang sekali atau berkali-kali? Wah, berkali-kali. Berkali-kali ya senangnya ya. Karena apa? Kayu yang tadinya hanya limbah bisa diolah jadi barang yang berharga. Karena ada nilai jual. Kalau gitu saya kayu 1 meter bisa jadi uang ratusan gitu loh. Karena apa? Kita diolah, buat kita olah buat gantungan kunci aja udah berapa. Udah berapa gitu ya. Boom 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 boom
Saya pernah melihat potensi kayak tanah liat di Belitung ini. Itu udah lama waktu itu bahwa tanah liat di Belitung tuh paling bagus lah kalau di Indonesia. Ya, karena kalau dibakar ini warnanya contoh putih. dari Iya, contoh tanah liat Belitung ya. putih ya. Dibakar udah putih. Kalau di Jawa ndak ada Kuning, yang bisa kuning, ya. kuning, merah Jawa gitu nggak kan. ada, Jawa nggak ada. Jadi paling dicampur kan. Ya, kalau ini benar-benar luar Murni, biasa ya? gitu. Ini jenis tanah kaulin atau apa gitu? Enggak, tanah liat. Tanah liat ya? Tanah liat. Kalau Ya, kaulin kan memang untuk olahan kaulin, lain ya. lagi ya. Paling untuk campuran Kak Parin. Ini benar-benar tanah liat. Ya. Itu jadi Nah, dari kalau tanah liat yang berjenis ini, yang di Belitung yang putih seperti ini, kalau dibandingkan dengan tanah liat di luar seperti apa? ya yang jelas kalau tanah liat di Belitung tuh bagusnya karena apa? Pembakarannya harus 1100 derajat. Kalau di Jawa itu paling pol 600, 700, 800 itu udah jadi gitu. Udah jadi gitu ya. Nah, kalau di Belitung kalau 1100, jadi dia untuk apa aja bisa gitu. Oh gitu. Ya. Nah kalau tanah liat dari Jawa atau dari tempat lain yang pembakarannya hanya 700, ketika dia masuk ke pembakaran menuju ke 1000 atau 1100 itu Leleh. efek leleh. Iya. Berarti Kandungan di sini luar biasa ya. tanah luar biasa liat. gitu ya, dan lebih tahan gitu ya. Kalau masa jenisnya berat mana? Kalau ringan Belitung, Dengan Belitung Iya. ya. Oh jadi lebih efisien gitu. Efisien, Jadi iya. kalau kita mau kirim kemana-mana tidak ya terlalu berat lebih ya gitu ya. efisien ya. Oh, Jadi waktu itu saya memang nyari siapa sih yang bisa ngolah tanah liat yang di Belitung ini gitu, waktu itu. Waktu itu kita diundang dari Dinas Pariwisata. Iya. Ada pertemuan istilahnya kita di Hotel Hatika. Waktu itu kita ya sama-sama lah antara teman-teman itu. Saya cerita, sambil diminum. ya. Saya cerita Mau habis sudah. bagaimana kalau siapa yang bisa buat dari tanah liat ini jadi barang-barang paling enggak yang bisa berharga. Ada salah satu yang tunjuk jari. Maka dari situ Pak Dahlan tuh pernah kerja di Kia ya. Jadi udah pengalaman. Tapi waktu itu ya baru buat biasa gitu. Sesuai ke perusahaan kan gitu. Ya. Belum masuk ke kreativitas dia sendiri gitu ya. Akhirnya waktu itu ketemu, setelah itu saya ajak ke Jogja, ketemu sama kawan-kawan di Jogja. Akhirnya kebuka.
mereka bisa buat Mindsetnya mulai produksi terbuka gitu ya. mindsetnya terbuka, akhirnya bisa dititip di galeri, dijual, ikut pameran, akhirnya ya luar biasa perkembangan sekarang. Oke, jadi kalau untuk keramik sekarang itu kita udah produksi untuk souvenir. Jadi souvenir itu macam-macam banyak. Di situ ada kayak asbak kita buat apa. Oke, pemirsa, souvenir itu bukan sesuatu yang bisa dimakan, yang bisa dimakan sop ayam. Iya, benar. Jadi kita ambil ciri khas yang di Belitung, misalnya Pulau Lengkuas. Kita buat miniaturnya Miniatur dulu, Pulau Lengkuas. baru kita cetak. Prosesnya seperti itu. Waktu itu kita coba-coba, tapi memang meledak luar biasa itu. Untuk pemasarannya lebih cepat. Terus kayak batu Garuda seperti itu. Jadi banyak. Terus varian semacam ini sebenarnya. Ini apa ini? Ini sebenarnya keramik. Keramik kalau di Jawa yang biasa agak coklat buat kendi, buat minum biasa kendi, gitu ya. Ini bisa nggak difungsikan seperti itu? Bisa. Bersih juga bisa, ya? Bersih, ya. Tapi ini untuk vas bunga ya. Vas bunga ya. Vas bunga. Jadi ini benar-benar tanah liat dari Belitung, keramik dari Belitung yang luar biasa ini. Belitung ya. Luar biasa. Ini sebenarnya kalau di sini murah ini. Sekitar 15.000 atau 10.000 kalau kita beli kayak ini. Tapi kalau kita udah tempel dan jadinya seperti ini, berapa harga jualnya? 100.000. 100.000. Luar biasa. Luar biasa ya. Kalau kita pasang kerang, padahal kerang di sini melimpah. Luar biasa. Ini bekas pelatihan baru saja di Desa Padang Kandis. Desa Padang Kandis. Berapa peserta yang ikut? 20, tapi yang ikut bisa 25 orang. Saking antusiasnya luar biasa. Luar biasa. Oke, buat Kepala Desa Padang Kandis, Pak siapa? Pak Sumantri. Pak Sumantri, selamat malam. Mudah-mudahan kita suatu saat bisa menghadirkan Pak Sumantri di sini ya. Oke. Kembali ke ini, jadi luar biasanya tadi kita terakhir hari untuk pelatihan itu sudah ada pesanan bros ini. Bros? Oh ini bros? Ya ini bros. Jadi bros, ini kan sederhana ini sebenarnya. Saya kira apa tadi? Ya, tapi tapi kan nih. Antik, unik kan? Ini unik nih, keren nih. Ya. Ini udah dapat pesanan 100 biji. 100 biji ya? Iya. Mereka baru latihan 100 iko. 100 iko. Udah lumayan. Jadi mereka paling enggak dengan nanti ada pesanan, dia akan mendapatkan paling enggak uang dari hasil. Saya yakin ini akan jalan. Karena apa? Pertama bahannya banyak di sini kan. Enggak, masih diam di tempat nih, nggak jalan. Nggak jalan ini, masih diam di tempat nih. Iya. Kecuali masih hidup jalan dia. Oke, mungkin menurut Mas Udin sendiri di sini ketika ini diasumsikan akan jalan, kita ini kan ya konotasinya adalah ini akan bisa berkembang gitu ya. Akan menjadi satu peluang ya seperti itu. Kita harap sama-sama ya memang seperti Karena itu. apa sebenarnya gini, Pak. Kalau saya misal memberi pelatihan itu, saya memang paling enggak dengan dana yang dikeluarkan desa itu harus memiliki apa? Kita paling enggak. Oh, itu tadi pembiayaan dari desa. Dana desa ya. Ya. Jadi alat-alat, bahan semua kita siapkan. Jadi setelah pelatihan pun bahan alat masih ada kan? Mereka bisa latihan dengan sendiri. Lagi, gitu jadi ya, kalau 20 orang itu ada 4 orang atau 2 dengan alat yang ada, pasti dia akan berlatih terus. Kita butuh nomor yang mungkin nanti dari Hoki Lover ingin menghubungi Mas Udin untuk mengadakan pelatihan di desa-desanya atau di tempatnya, dan nggak hanya skop Belitung, mungkin sampai ke Bangka dan ya di mana yang dibutuhkan. Kita siap ya. Yaitu bisa menghubungi ke nomor 0819 0819 95 38 38 58 5871. 5871. Oke, silakan. Mau konsultasi dulu bisa, mau minta kirim
untuk rapnya Contoh, nanti bisa kita pakai WA dengan oke. sistem PDF sekarang. PDF dengan sekarang canggih ya ini tinggal kan. scroll Bisa gitu ya. dilihat. Oke. Itu. Oke, juga nanti nomornya bakal kita terapkan di bawah sini pasti. Oke. Ah, Pemirsa tunggu di jeda beberapa saat lagi kita akan kasih ini sebagai quiz nanti ya. Oke. Ini lukis ya? Lukis. Bukan sablon. Jadi kalau lukis ini hanya satu kaos inilah. Iya. Jadi memang mahal. Oke. Gitu. Oke pemirsa, kita sekarang masuk ke session quiz. Nah, di sini ada kaos yang tadi dibilang ini dilukis ya, depan belakang dilukis semuanya. Nah, dilukis jadi Untuk mendukung G20 ini. ini mendukung G20 ya, mendukung G20. Pertanyaannya, tahun berapa Mas Udin datang ke Belitung? Saya dengar kan bisa bikin patung-patung juga gitu ya. Itu sudah pernah bikin apa aja? Ya, oke. Kalau untuk patung atau istilahnya untuk wisata, kemarin kita coba waktu COVID itu, alhamdulillah bisa jalan malahan. Jadi kita sebagai ya boleh dibilang ya orang konsultan atau boleh, ini pengen buat wisata apa gitu. Jadi yang patung yang cukup besar di sini yang kita buat kayak desa air batu. Itu kita buat tugu yang keluar batu dengan cat persis dengan ornamen yang itu. Kita keluar air. Jadi cerita air batu berair. Oh, jadi ada sejarahnya. Ceritanya. Oke, di YouTube ada juga. Terus kita kalau hewan-hewan kita buat patung semacam di Pulau Kolong, itu jerapah yang tingginya 4 meter. Jerapah 4 meter gitu terus ya. dolphin, terus kita kolam renang anak khusus kolam renang kecil, tapi mini, ya. kita pakai water boom ya, ember tumpah, Oh iya. pelosotan kalau orang bilang. Karena apa? Ya, kita miniatur water boom ya, gitu kalau lah ya. wisata memang kita konsepnya kita buat anak-anak itu seneng, karena kalau udah anak-anak seneng, orang tua akan ngikut kita sana. Nah, seperti itu Pak Wino. Oke, kita jeda sesaat, kita lihat hasil-hasil produksi dari teman-teman UMKM yang lain yang khususnya di jenis kuliner. Kita lihat dulu. Ingat Belitung, ingat sambal Belitung Kak Ros. Ikan asin alam lestari dapat dinikmati di mana saja dan kapan saja. Jajak rintap sang Urumbia, sahabat kopi Anda.
Jadi kalau di Belitung itu ada desa itu yang minta untuk resin. Contohnya kayak ini, resin fiberglass. Iya. Resin. Jadi buat ini, buat miniatur, dibuat untuk asbak atau apa. Kalau ini gantungan kunci yang semacam ini kan sederhana. Gampang, tapi kalau dijual udah. Ini yang ini dalamnya gambar atau justru nih kerang atau apa? Kalau ini gambar ya? Gambar dari daun misalnya. Prosesnya gimana, seperti apa itu kalau? Jadi prosesnya kalau resin ini kita cetak dulu awal tipis, habis itu baru ditempel dengan gambar yang kita inginkan atau kerang misalnya. Nah setelah itu posisi udah nempel kita tuang lagi yang bening. Nah, ini prosesnya bukan lagi rumit ya? Jam menit, ini bisa hanya berapa menit lah. Udah bisa menghasilkan seperti ini. Oh iya, nanti kalau untuk plakat-plakat gitu bisa? Saya plakat sebenarnya bawa juga. Kita buat juga plakat. Jadi dari resin juga? Dari resin. Jadi nanti tulisan misal kenang-kenangan dari apa atau juara apa. Kalau misalnya tulisan segede ini gitu, Hoki Channel bisa gitu ya? Bisa itu ya? Oh, kita buat Hoki Channel. Kita tunggu pemirsa hasilnya Hoki Channel nanti. Nanti juga mungkin pemirsa yang ingin mengadakan pertandingan atau apa atau untuk souvenir seperti plakat-plakat ini bisa juga jadi misal kunjungan kita bisa siap. Bisa ya. Termasuk yang kita latih tadi udah bisa buat ya. Yang mereka yang nanti kita kirim, tinggal kreasi mereka aja benar seperti itu. apa. Terus kalau untuk pelatihan selain tadi dalam bentuk resin, kayu sudah ada, sablon lukis kaos, anyaman ada juga. Anyaman itu dari kita ada tim dari bambu, dari kalau saya spesialis apit-apit. Apit-apit itu? Apit-apit itu sebenarnya kalau di sini tidak usah beli, tidak usahan rumput di Belitung ini. Ini jarang juga di luar. Itu kalau kita olah, kita nanti kalau udah selesai kita finishing dengan clear, itu bisa tahunan luar biasa apit-apit itu. Itu ya apit-apit itu. Padahal hanya di pinggir jalan tidak usah beli itu bahan itu. Banyak di sini melimpah. Mungkin jadi gulma kali ya malah ya. Biasanya orang dipotong. Selain di Belitung, apit-apit ini ada di daerah mana aja? Kalau di Indonesia tuh tidak banyak yang apit-apit karena ini kan sebenarnya rumput, rumput terus dia jadi batang kayak bambu. Kalau di Jogja soalnya tidak ada. Nggak ada ya? Ya kita kalau di Jogja makainya bunga tebu. Bunga tebu. Kita empon-empon sini ada apit-apit, sana empon-empon gitu ya. Ya itu. Oke, ini asli ya. Saya kira diwarnai dicat atau di apa? Nggak perlu. Enggak ya? Jadi warna khas kerang itu macam-macam banyak dan bisa dimana. Ini hanya declare aja. Declare aja supaya lebih timbul. Nah, dengan kita mendukung G20, kita untuk clear-nya bukan pakai minyak, tapi pakai air. Pakai air. Jadi basis air. Jadi kita ada cat tembok yang untuk clear itu basisnya air. Karena apa? Ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan. Kalau luar negeri biasanya pasti dicium dulu. Dia kalau kimia enggak mau. Oh, enggak mau ya? Iya. Rata-rata. Jadi kalau di Bali, pantas orang luar negeri itu hidungnya mancung-mancung gitu ya. Jadi apa-apa yang datang dicium. Jadi kalau ini saya yakin masuk gitu. Masuk ya. Kami juga minta karena kita enggak bisa namanya kerja sendiri. Ini kerja harus bareng-bareng. Pemerintah, UMKM, masyarakatnya, pemerintahnya. Harus dapat dukungan dari semua lini ya. Kalau pengen benar-benar maju. Karena apa? Dulu di Jogja waktu itu belum ada candi wisata Candi Prambanan itu belum kelihatan orang jual itu. Tapi setelah kita buat souvenir, buat ini home industry jalan dari 10 jual sekarang di Candi Prambanan 2.400 berapa? Saya tahu karena pernah ikut arisan. Jadi seperti saya pengennya di Belitung karena apa potensinya luar biasa dan mudah-mudahan dengan COVID-nya selesai. Amin. Kita harus siap, memang harus siap untuk itu. Kita dukung bareng-bareng, kita kembangkan UMKM-nya, pemerintah, dari promosinya, mencarikan pendistribusiannya yang baik seperti itu. apa. Mungkin terus yang terakhir, mudah-mudahan pemerintah nanti memang kalau ada serius ya, kita dapat 2 setan aja Pak Wisnu. Kita coba nanti kita kumpulkan semua. Nah, nanti kan mudah-mudahan pemerintah mendengar ini. Bisa dinilai. Ini bagus, ini bagus. Ini bisa diangkat. Karena benar dari awal tadi Pak Wisnu bilang setiap orang lain-lain. Tapi kalau kita kumpul nanti dari pemerintah juga tahu, ini potensinya luar biasa. Jadi, ini potensinya ini bagus, ini gini. Dan siapa tahu dari pemerintah sendiri sudah punya
pangsa pasar Pangsa sendiri ya. pasar, Mereka gitu. udah tahu ini bisa jebol ke daerah mana, ke negara mana, ke apa. Mungkin begitu aja ya. Oke. Oke, Sip, terima pemirsa. kasih. Terima kasih sudah memantau kita di Hoki Channel dan mudah-mudahan dialog-dialog kita ini menjadi satu manfaat buat kita ke depannya. Saya Wisnu. Saya Udin. Pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Saya sangat senang, banyak ilmu yang saya dapatkan. Terima kasih untuk ilmunya. Biasa ada ya. Di antara mereka nanyain kamu. Ibu kalian yang mau jadi fotografer hebat sendiri bukan bisa. Harus ada tim sama kayak bapak sama ibu sama abang. Itu punya tim. Kontrol